tetapi nasib yang sebetulnya sesungguhnya bisa diubah bersama Sang Ilahi selama si manusia hidup dan datang kepada Allah yang hidup. Ya, Allah itu roh, bergembala dengan roh kita. Nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah nasib bukanlah takdir. Saudaraku yang kekasih, kita membahas tentang nasib saudara dan nasib saya. Tetapi kita akan menyaksikan satu lagu terlebih dahulu sebelum kita melanjutkannya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Yes, nasib bukanlah takdir. Karena nasib bisa diubah, sementara takdir tidak boleh diubah. Banyak manusia yang hidup di dalam fatalisme, saya pakai istilah itu, yang menganggap Allah adalah dalang dari semua yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Pandangan tersebut membuat nasib si manusia yang berpandangan fatalisme berakibat fatal. Karena apa? Karena tatkala nasibnya buruk, saudara, mereka banyak yang mengeluh, banyak yang marah kepada Tuhan, kepada Allah, karena mereka menyangka dalangnya Allah. Bahkan mereka kemudian menghujat Allah. Nasibnya buruk kemudian. Namun ada kaum fatalisme yang pasif, yang nerimo ing pandum, ya, menerima seluruh nasib dengan keberadaannya, ya, yang dianggapnya nasib itu adalah takdir. Biarlah Allah berperan kepada kehidupanku, baik maupun tidak baik, aku terima. Tenrimo ing pandum, ya, karena semua ditentukan atau sudah ditentukan oleh Allah. Oke, baik-baik saja sih, tetapi tentu saja dari kacamata ilahi merupakan hal yang tidak produktif. Saudaraku yang kekasih, mari kita mawas kebenarannya itu apa sih sebetulnya nasib? Kebenarannya apa sih takdir? Ya, saudaraku yang kekasih, ada seorang yang tidak percaya, saya kenal baik orangnya, tidak percaya adanya COVID, dia tidak memakai ketentuan prokes, kemudian terpapar COVID lah dia.
Tetapi dia tidak mengatakan saya tidak COVID. Dan ketika istrinya kemudian terpapar dan istrinya masuk rumah sakit, ternyata dia pun masuk rumah sakit dan kemarin meninggal dunia istrinya. Dia menangis, menyesali filsafat yang dianut sendiri. Saudaraku yang kekasih, beda nasib dan takdir. Sekali lagi, nasib bukanlah takdir seperti faham fatalisme tersebut. Saudaraku yang kekasih, apa sih faham itu sebetulnya kronologisnya dulu? Pada waktu zaman mitologi Yunani, maka nasib adalah keputusan dari dewa Zeus. Dan kalau mitologi Romawi, nasib adalah seluruh yang diucapkan oleh Jupiter. Seluruh benang kehidupan manusia yang berfaham fatalisme, siapapun yang memilih, mengikat, memotong benang kehidupan diserahkan kepada dewata. Saudaraku yang kekasih, kebenaran ilahi tidaklah demikian karena Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kasih, dan Allah adalah Maha Sistem. Dan Allah yang ada adalah Allah yang hidup. Roh Allah menyampaikan kepada roh manusia kebenaran-kebenarannya yang kita sedang bahas sekarang kepada umat manusia. Yohanes 4 ayat 24. Kepada saudara dan saya. Tentang nasib dan takdir. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh saudara, hati nurani dan kebenaran akan diberikan kepada saudara. Kalau pakai akal, pakai emosional, tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Takdir. Takdir adalah sesuatu ketentuan hukum kehendak Allah yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Maka garis besar takdir atas manusia, perhatikan baik-baik. Apakah takdir atas manusia? Yes, manusia adalah makhluk dinamis. Ulangan 30 ayat 15-19. Perhatikan, manusia adalah makhluk yang dinamis, bukan statis. Ulangan 30 ayat 15-19, Tuhan menawarkan kepada makhluk dinamis, kepada Anda dan saya, kepada umat manusia. Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Ingatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini. Kalau bacanya hari ini, besok ya hari ini. Oke? Kehidupan dan keberuntungan. Kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Kematian dan kecelakaan. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Perhatikan tawaran pilihan atas manusia yang dinamis. Lanjut. Ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Yes. Ayat 18. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini. Bahwa pastilah kamu akan binasa. Yes. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Silakan memilih kehidupan atau kematian. Ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Itu dia. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Allah menyuruh setiap manusia untuk memilih kehidupan. Tetapi ya diserahkan karena saudara dan saya adalah makhluk dinamis. Yang kedua yang menjadi takdir adalah, perhatikan baik-baik,
Yang kedua yang takdir adalah bahwa kita manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Atau dibalik, memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Ada 3 unsur. Kita split menjadi roh dan tubuh rohaniah dan tubuh alamiah. Kejadian 2 ayat 7, saya ambil yang langsung aja biar cepat. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Yang 2, tubuh alamiah dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian diberikan nafas hidup yaitu roh. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48 sangat jelas bahwa kita memiliki tubuh, jiwa dan roh, tubuh dan jiwa. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yes, yang pertama tadi dari debu tanah, lanjut. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Oh, roh kita, roh saudara dan roh saya yang kekal itu berasal dari surga kekal. Lanjut. Ayat 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Yes, tubuh dan jiwa berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Itu dia. Roh saudara dan roh saya berasal dari surga kekal. Jadi sekali lagi, kita manusia ditakdirkan memiliki roh, tubuh, dan jiwa. Memiliki tubuh rohania dan tubuh alamiah. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Dulu di surga kekal cuma roh doang. Turun ke bumi menjadi apa yang disebut Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 1 ayat 26. Perhatikan baik-baik, untuk apa dijadikan tubuh, jiwa, dan roh? Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Kita itu Allah Tritunggal. Kita itu Allah Tritunggal. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Itu dia, supaya berkuasa, belajar berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan, atas seluruh bumi dan binatang yang merayap di bumi. Artinya termasuk COVID-19. Amin. Harus dikalahkan karena saudara dan saya manusia bersama menjadi gambar Allah. Itulah takdir kedua. Takdir ketiga, yaitu Kejadian 1 ayat 27. Perhatikan baik-baik. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Yes. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki. 1, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yes. Jadi manusia diciptakan Allah laki-laki dan perempuan. Bertujuan untuk tadi bisa bekerja sama antara laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Bekerja sama untuk urusan rohnya sebetulnya. Yang utama untuk urusan rohnya. Dan kemudian untuk urusan jasmaniahnya sebagai pelatihan. Ya. Kalau bukan tidak ada yang takdirnya berubah, nggak ada takdir berubah. Kalau takdirnya diubah, itu akan dihukum. Saudara bisa baca kalau takdirnya dirubah karena dosa dan kejahatannya, Roma 1 ayat 21 sampai 32, saudara baca sendiri, dapat merusak takdir itu dan dengan segala akibatnya. Dengan segala akibatnya. Tapi kalau mereka datang karena dosa dan kejahatannya, mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Sang Kristus,
maka dosanya dihapuskan, kejahatannya disucikan, dan kembali memiliki citra ilahi sebagai laki-laki atau perempuan. Saudaraku, suatu hari datang saya membutuhkan apa yang disebut sebagai asisten rumah tangga berpuluh tahun yang lalu. Dan kemudian oleh asisten rumah tangga saya yang satunya dicarikan, tiba-tiba setelah maghrib datang seorang yang pakai rok mini, rok pendek. Saya perhatikan, cantik sekali. Saya tanya, umurmu berapa? 23. Kaget saya, tapi sebetulnya saya sudah curiga. Ternyata dia adalah laki-laki, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian saya berdoa, apakah boleh menerima dia, dan tidak, Tuhan mau mengubah dia. Dan ternyata dia mau datang kepada Tuhan dan berubah menjadi laki-laki yang aslinya. Ya, yang aslinya, dan kemudian bahkan punya anak. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengubah kalau mereka mau datang kepada Tuhan. Nasib. Banyak manusia mengutuki diri sendiri karena bernasib buruk. Ya, menganggap nasib adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah, kemudian menyalahkan Allah, menghujat Allah, bahkan menyesal telah lahir ke dunia ini. Banyak yang demikian. Bahkan ada wanita-wanita yang salah memilih suami, menyalahkan Allah karena mengira bahwa itu takdir dari Allah, padahal mereka yang memilih sendiri. Ya, tetapi dikatakan itu jodoh. Pertama-tama dulu begitu ketemu, cinta datang berjubel-jubel, maka dia bilang itu, aku memiliki jodoh dari Allah. Ketika kemudian ditamparin suami, sudah menjadi istrinya, ditamparin, maka kemudian menyalahkan Allah. Saudaraku yang kekasih, anak-anak yang menderita akibat perbuatan orang tuanya juga menyalahkan Allah karena menganggap Allah jahat telah memberikan orang tua yang demikian jahat. Padahal saudaraku yang kekasih, kalau dari kacamata ilahi, maka kita ikut berperan. Roh kita ikut berperan untuk memilih menjadi laki-laki atau perempuan. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak bentuk nasib buruk yang dianggap takdir dari Allah. Kecelakaan, mati muda, cacat, penyakit macam-macam, itu semuanya bukanlah takdir, saudaraku yang kekasih. Tetapi nasib yang sebetulnya sesungguhnya bisa diubah bersama Sang Ilahi selama si manusia hidup dan datang kepada Allah yang hidup. Amin. Nasib adalah benang kehidupan manusia yang ditentukan oleh faktor-faktor antara lain. Faktor utama adalah dosa dan kejahatan. Ya, dosa adalah melawan hukum Taurat yang dianut oleh si manusia. Kejahatan adalah dosa yang dilakukan si manusia terkait dengan pemberhalaan, terkait dengan iblis yang dijadikan Tuhan Allah mereka. Maka iblis punya hak ketika si manusia memiliki dosa dan kejahatan. Si iblis punya hak untuk memenjarakan roh si manusia sehingga mati. Udah kita bahas waktu itu. Kemudian yang kedua, si manusia berhutang maut kepada iblis yang ini yang tidak banyak dikenal. Yang hutang maut itu boleh ditagihkan kepada si manusia, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada cicit-cicitnya. Ya, Keluaran 20 ayat 3-5. Kepada cicit-cicitnya. Jadi bukan Allah yang membuat demikian. Maka berhala
yang menjadikan si manusia memiliki hutang maut. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 sesuai dengan hukum Tuhan. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Yes. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu dia. Itu hukumnya. Jadi iblis berpegang pada hukum itu untuk menagih hutang mautnya. Maka nggak aneh kalau ada anak-anak yang cacat, anak-anak yang mati muda, dan seterusnya. Tetapi jangan khawatir, selama saudara masih hidup, ada sejak 2000 tahun yang lalu sang awal dan sang akhir. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 yang dapat menolong, membuang seluruh maut, nasib buruk, maupun melepaskan dari kerajaan maut. Kenapa? Karena dia sang awal dan sang akhir, sang anak domba, memiliki apa yang disebut kunci maut dan kunci kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal. Takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Yes. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sehingga dia bisa mengubah nasib buruk saudara. Maka Matius 11 ayat 28 sampai 30 Tuhan mengundang saudara. Tuhan mengundang kita. Datanglah hai yang letih, lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu dia. Aku lemah lembut dan rendah hati. Mau nggak memikul kuk? Mau nggak dikendalikan oleh Tuhan? Itu masalahnya. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan minta sesuai dengan keinginannya. Padahal nanti dulu. Belajar dulu dikendalikan oleh Tuhan dan belajar dari kebenarannya. Terakhir. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya. Kalau manut miturut itu enak. Saudaraku yang kekasih, yang kedua faktor yang membuat nasib buruk adalah karakter buruk, kenajisan, dan absintus, racun. 7. Tubuh alamiah manusia, tubuh dan jiwa manusia yang dinamis tetapi lemah. Saat memiliki dosa dan kejahatan, maka ditunggangi keinginannya. Diracuni oleh roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia. Diracuni istilahnya adalah menenun sarang laba-laba dan menetaskan telur ular beludak. Itu roh-roh jahat yang ada dalam diri manusia karena dosa dan kejahatan, sekali lagi akan menyetir saudara, akan mengiming-iming. Sehingga saudaraku, saudara sulit sekali berbuat baik. Orang-orang semacam itu akan mudah jahat dan lalim. Orang-orang semacam itu akan dengan mudahnya ditawarin duniawi. Dan kemudian orang mengatakan itu Allah yang salah, Allah yang mencobai. Perhatikan Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Bukan, Allah tidak pernah mencobai. Ayat 13 dulu. 14 dulu, 13 ya. Yakobus 1 ayat 13.
apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Jangan pernah berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Dan dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. tidak mencobai siapapun. Apa yang terjadi? Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku yang kekasih, iblis, roh-roh jahat, anak buahnya iblis yang tinggal dalam diri si manusia akan menawarkan kuasa dan kemuliaan dunia. Jadi jangan aneh ketika orang berdosa lebih cenderung untuk bercita-cita duniawi. Ya, udah punya motor pengen mobil, udah punya mobil pengen kereta api. Itu pengen pesawat terbang. Saudaraku yang kekasih, ini yang terjadi. Maka akan mudah iblis membuat si manusia dicobai, kemudian lahir lagi maut, lahir lagi kerajaan maut, nambah lagi roh-roh jahat yang tinggal dalam diri si manusia. Maka Yesus katakan menyangka untuk mengikut Dia, menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara bertobat total, maka roh-roh jahat tersebut diusir dari diri si manusia. Ya, Kolose 2 ayat 13-15 saudara bisa baca. Roh-roh jahat itu dibuang dari diri manusia, sehingga tidak mudah saudara untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak mudah terpikat hal-hal duniawi yang melahirkan dosa tadi. Saya ingin sampaikan kepada saudara, lalu bagaimana jalan keluar untuk supaya nasib manusia menjadi baik. Baik tubuh rohaniahnya, rohnya maupun tubuh alamiahnya. Mari kita pilah bersama satu persatu. Mensyukuri takdir, aneh ya? Mensyukuri takdir dan meraih nasib baik. Mensyukuri takdir karena, perhatikan baik-baik, Anda memilih menjadi wanita, good. Kenapa? Perhatikan, 1 Timotius 2 ayat 15. Kenapa saudara waktu di surga kekal memilih menjadi wanita? 1 Timotius 2 ayat 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Wow. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Itu dia. Yang utama karena begitu lahir sudah memegang kunci keselamatan. Sesungguhnya, asalkan kontinuitas tadi iman, ya, kemudian kasih totalitas kepada anaknya, taat totalitas dalam kesederhanaan, mendidik anaknya, dan semuanya itu ibu sudah yang paling tahu, para wanita udah paling tahu lah. Lalu kalau saudara memilih menjadi laki-laki, kalau wanita nanti pasti berkeinginan saya rohani kasih dan saya rohani kemuliaannya maju pesat. Itu keinginan para wanita, roh manusia yang menjadi wanita sebelum turun ke bumi. Lalu berbahagialah Anda kalau ditakdirkan menjadi laki-laki, atau saudara sudah sejak dari surga kekal memilih menjadi laki-laki. Kolose 3 ayat 18-24, perhatikan baik-baik. Wah, saudara-saudaraku segender ya, karena kita sama-sama laki-laki. Tapi perhatikan baik-baik, apa sih yang membuat saudara memilih menjadi laki-laki? Kolose 3 ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, wow, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Ayat 19. Kayaknya enak ya ayat itu ya bagi laki-laki. Padahal Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dosa saudaraku kalau berlaku kasar kepada istri. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mengasihi istri, memimpin anak-anak di dalam Tuhan. Lanjut. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Saudaraku yang kekasih, ayat selanjutnya saudara bisa baca. Ketika saudara dan saya seperti saya memilih menjadi laki-laki, maka saya rohani kekudusan, saya rohani kuasa, diharapkan naik pesat. Selain semuanya saya rohani yang lainnya. Jadi yang utama dan yang terakhir adalah bahwa masuklah kerajaan Allah. Kenapa? Karena itulah satu-satunya tempat tanda kutip yang dapat mengubah nasib buruk manusia. Tentu karena syarat untuk masuk kerajaan Allah adalah lahir kembali. Maka Anda dapat menyusun nasib baik roh saudara bersama Allah. Nasib baik tubuh saudara bersama Tuhan. Sehingga roh saudara bisa tumbuh dan berbuah. Nasib saudara bisa semakin baik untuk menopang pertumbuhan roh saudara. Saudara buang seluruh karakter buruk, absintus, dan kenajisan, sehingga meringankan beban Anda untuk menaiki bukit nasib baik. Kalau ada bukit nasib baik, maka saudara naikin. Jangan diberatin oleh karakter buruk, kenajisan, dan absintus. Kemudian saudara cek, ya kenapa saya sakit-sakitan? Maka saudara cek apakah pernah memiliki hutang maut yang membuat saudara diincar kematian dan seterusnya. Saudara cek setiap saat. Tentu dibutuhkan sadar manusia, dibutuhkan sadar jati diri, dibutuhkan sadar ilahi. Semuanya sudah terekam di dalam tayangan-tayangan sebelumnya, sehingga Anda dapat menggapai menjadi murid Tuhan, status ilahi yang memiliki banyak fasilitas untuk mengubah nasib buruk tubuh rohaniah maupun nasib buruk tubuh alamiah. Terakhir, nikmati kehidupan ini. Apa itu Pak? Yakobus 1 ayat 2-4. Nikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena saya dan saudara turun ke bumi dengan segala keberanian untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Yakobus 1 ayat 2-4. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagia. Setiap kesusahan, setiap pencobaan, saudara berbahagia. Kenapa itu pelajaran? Yang ayat 12 dikatakan, supaya saudara mendapatkan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Yes. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota kehidupan untuk roh saudara. Dan berlatihlah setiap perkara kecil dalam sekuler, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disublimasi, karena setia dalam hal jasmaniah, akan saudara terlatih dalam setiap perkara ilahiyah. Yang ketiga, saudara, di dalam kerajaan Allah, saudara dipimpin oleh Sang Gembala Agung secara pribadi. Saudara berjalan di belakang Dia, mendengar suaranya. Saudara mendapatkan apa yang disebut sebagai rumput
Karena kita sebagai domba digambarkan menjadi rumput. Rumput adalah gambaran lambang dari kenikmatan tubuh alamiah dan tubuh rohania saudara. Yang terakhir, totalitas kerja ilahi. Totalitas untuk memperjuangkan menjadi anak-anak Allah. Totalitas untuk memperjuangkan sebagai sahabat Tuhan. Dan menjadi milik Tuhan dan milik Allah. Itu semuanya pasti aman, pasti hebat untuk nasib saudara. Amin. Pelajari kebenaran-kebenaran tersebut, lakukan, terapkan dalam hidup saudara. Ya, sengaja ayat-ayatnya nanti saya ditampilkan supaya apa? Supaya saudara berjuang memahami, menerapkan dan memberitakannya sehingga saudara memiliki damai sejahtera ilahi dan damai sejahtera jasmani. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anakmu. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang mencari kebenaran daripadamu, anak-anakmu yang hadir menikmati tayangan ilahi ini, Engkau yang memberkati berlimpah, Engkau yang memberikan kepada anak-anakmu ini pertolongan, setiap pertolongan ilahi maupun jasmani yang daripadamu, untuk diterima oleh anak-anakmu, karena anak-anakmu mencari Engkau dan kebenarannya. Dalam nama Yesus hamba serahkan anak-anakmu terkasihmu ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.